lebih baik daripada hari kemarin, dan jadikan hari esok lebih baik daripada hari ini. Dan gambaran kita di masa depan itu tergantung hari ini yang kita jalani. Oke, betul. Itu yang طلع البدر علينا من yang paling jauh dalam hidup kita, yaitu masa lalu. Saking jauhnya, kita tidak akan bisa kembali kepadanya. Maka tentang masa lalu, belajarlah untuk berdamai dengan masa lalu. Jangan terlalu khawatir dengan masa lalu, dan jangan juga takut dengan masa depan. Belajarlah untuk menyikapinya dengan porsi yang seadanya, sekedarnya, sewajarnya, agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan di waktu yang sedang kita jalani. Siapa orang yang tidak akan bahagia dalam hidup? Salah satunya orang yang menghadirkan masa lalunya untuk hadir masa kini. Nah, itu. Dan orang yang menakutkan masa depannya untuk segera hadir saat ini. Padahal dua-duanya adalah dua hal yang harus kita persiapkan dengan penuh kebaikan. Masa lalu sudah berlalu, masa depan sesuatu yang akan datang. Kadang kita lupa mendapatkan nikmat di hari ini, karena kita hanya menghadirkan dua-duanya itu. Maka bicara tentang masa lalu, maka bicara waktu. Bicara waktu, setiap kita ini memang akan dihadapkan dengan ujian waktunya masing-masing. Maka wajar dalam Al-Quran, kita banyak diingatkan oleh Allah dengan nama waktu kan. Dimulai di pagi hari, Allah bersumpah wal fajri, demi waktu fajar. Naik waktu subuh, wasubahi idza tanaffas, demi waktu subuh. Naik waktu duha, wadduha kan. Naik waktu siang, wan nahari. Naik waktu asar, wal asri. Naik waktu malam, wal laili, dan seterusnya. Kenapa Allah berkali-kali ingatkan kita tentang waktu? Karena banyak di antara kita yang melalaikan waktu. Banyak orang yang lalai dengan waktunya hari ini karena terlalu khawatir dengan masa lalu. Banyak orang yang lalai dengan hari ini karena juga banyak takut dengan masa depan. Maka bicara tentang masa lalu, hadirkan sikap untuk berdamai dengan masa lalu. Kenapa kalimatnya berdamai, bukan melupakan? Ya karena nggak akan mungkin lupa nggak sih? Nggak akan itu bisa. pasti akan membekas kan. Betul. Sebenarnya. Makin kita berusaha melupakan, bukan makin lupa. Biasanya. Justru makin teringat apa yang pernah terjadi itu. Maka kalimatnya lebih tepat adalah berdamai dengan masa lalu. Lembutkan hati, tenangkan perasaan kita dengan apa yang sudah terjadi. Maka bagaimana sikap terbaik agar kita bisa mengambil hikmah di balik masa lalu yang pernah terjadi? Setidaknya sikapnya ada 4. Yang pertama, syukuri apa yang telah terjadi. Walaupun itu pahit. Walaupun itu pahit. Kadang kita lupa bahwa yang namanya bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja. Tapi bersyukur itu karena kita yakin selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik. Maka mohon maaf, jangan kemudian kita bersyukur pada yang baik-baik saja. Boleh jadi, bukankah kita mendapatkan rasa manis ketika kita pernah tahu rasa pahit? Betul. Bukankah kita bisa dibentuk karena kita pernah dibentur sebelumnya? Maka masa lalu itu kadang tidak harus kita benci gitu ya. Karena kita bisa mengambil pelajaran di balik ujiannya, kita bisa mengambil hikmah di balik masalahnya, dan itu hanya berada pada orang yang bersyukur dengan masa lalunya. Maka sikap yang pertama adalah bersyukur. Ya. Yang kedua, bercermin. Jadikan semua yang telah terjadi itu pelajaran. Jangan tenggelam untuk kedua kalinya. Betul. Jadi kalau tahu itu salah, ya jangan tenggelam lagi dalam kesalahan yang sama. Orang yang paling bodoh katanya adalah orang yang tahu itu salah, tapi dia masih berada dalam kesalahan itu. Maka untuk semua yang sudah terjadi, ya sudah. Der mantan, maafkan aku yang dulu gitu ya. Ya udah, semua yang telah berlalu ya maafkan aku yang pernah ada dalam kesalahan itu. Yang berlalu biarlah bercermin, kemudian ambil pelajaran. Bagus nih filosofinya. Kenapa kaca mobil itu bagian samping lebih kecil daripada kaca bagian depan?
itu mungkin ya udahlah ya. Memang yang berlalu biarlah berlalu ya. Aku harus fokus melihat yang lebih besar di depan. Gitu nggak kira-kira Oke. Ahilman? Karena kaca bagian samping itu untuk lihat ke belakang. Iya, lihat ke belakang. Dan itu kecil. Ternyata kaca bagian depan itu untuk lihat ke depan. Jauh lebih besar. Digambarkan bahwa apa yang ada di depan tuh jauh lebih besar. Dan kita harus fokusnya malah ke sana. Betul, ya? daripada apa yang telah terjadi. Kalau orang lihat terus spion samping, parkir namanya. Iya. Berhenti. Tapi kalau dia lihat ke depan, begitu besar cerminnya, kacanya, maka lihat, kadang sesuatu Allah hadirkan di masa lalumu dengan sesuatu yang tidak enak. Kan Allah sedang nyiapin yang lebih enak di waktu yang akan datang betul, gitu. betul. Maka satu, bersyukur dengan yang sudah terjadi. Dua, bercermin dari apa yang telah terjadi. Yang ketiga, jadikan ke depan lebih baik gitu. Bukan berarti orang yang kemudian pernah menemukan masa lalu itu nggak akan mendapatkan kebaikan. Tidak. Kadang ini yang terjadi. Orang kalau benar-benar dapat hikmah di masa lalu, itu akan ada lompatan kuantum yang jauh lebih besar. Betul nggak? Betul. Makanya kalau sekarang kita lihat orang yang sukses, orang yang berhasil, jangan lihat dia sekarang. Iya. Tapi lihat kejadian-kejadian yang menimpa dia di masa lalu. Yang membentuk dia. Boleh jadi itu yang membentuk dia menjadi orang yang hebat saat ini. Betul? Maka bicara tentang masa lalu, yang ketiga adalah yuk hadirkan perbaikan. Kalau ada yang salah, kita benerin. Kalau ada yang udah baik, kita perbaiki dan tambahin baik kebaikan itu. Nah baru yang keempat, ini sikapnya adalah isi hari kita sekarang dengan kebaikan untuk mendapatkan kebaikan yang lebih besar di waktu yang akan datang. Jangan selalu melihat orang di masa lalu, karena setiap orang punya harapan dengan masa depan. Yes. Itu lalu khawatir dengan masa lalu, ujungnya membebani hari ini yang sedang dia jalani. Padahal masa lalu nggak bisa dirubah, karena sudah terjadi gitu. Sekuat apapun kita ingin coba dulu kan, coba dulu. Maka Nabi nggak melarang kita untuk mengatakan kalimat seandainya dulu, seandainya dulu. Itu mengajarkan kepada kita agar segera berpindah gitu. Perhatian kita pada yang sudah terjadi dengan apa yang kita miliki hari ini. Maka apa kalimat yang diajarkan? Qadarallah wa masya'a fa'ala. Sudah menjadi ketentuan Allah dan Allah berkehendak terhadap apa yang sudah terjadi itu. Segimanapun kita kuat mengatakan bahwa coba dulu. Andai dulu saya Makin begini. kita mengatakan itu, makin kita menemukan keputusasaan dalam hidup kita kan. Maka sebaiknya tutup lembaran lama, buka lembaran baru. Kadang chapter yang baru itu lebih menarik dibanding yang lebih lama kan. Makanya page halaman-halaman yang sudah berlalu itu ya udah tutupi saja. Malah sebaiknya kalau kita merujuk kepada Al-Qur'an, justru yang harus kita siapkan itu adalah hari esok. Ya, coba diperhatikan pemirsa, surat Al-Hasyr ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "ittaqullaha," bertakwalah kalian kepada Allah, "wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad," dan perhatikanlah setiap diri kalian dengan apa yang sudah kalian lakukan kemarin untuk hari esok. Jadi kalau kita mau kembali kepada kemarin, untuk apa? Hanya untuk menoleh sedikit, untuk mengambil pelajaran agar hari esok jauh better than before, lebih baik daripada sebelumnya. Itu aja poinnya. Jadi kalau nengok ke belakang jangan nengok terus, nanti pegel. Iya, betul. Iya kan? Tapi nengok sedikit, dulu pernah tenggelam ke sana. Oh ya udah, berarti sekarang ke depan harus lebih baik daripada kemarin. Itu aja. Dan ingat ya, kadang apa yang akan kita hadapi di depan tuh jauh lebih luar biasa dibanding apa yang sudah terjadi. Ini baru dunia ya, belum lagi nanti akhiratnya. Maka pembelajaran di masa lalu itu jadi cermin, gitu. Jadi spion lah buat kita lihat dikit-dikit gitu kan. Apa yang sudah terjadi biar enggak kesenggol lagi, biar enggak kecelek lagi, biar enggak jatuh lagi. Itu aja fungsinya untuk menyiapkan hari esok. Nah, bagaimana kita bisa menyiapkan hari esok? Tentu tergantung hari ini. Iya kan? Maka jadikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan jadikan hari esok lebih baik daripada hari ini. Dan gambaran kita di masa depan itu tergantung hari ini yang kita jalani. Oke, betul. Itu yang seharusnya kita fokus ya. Karena masa lalu sudah tidak akan mungkin bisa diubah. Tidak akan mungkin dirubah. Boleh ditengok, tapi kita harus fokusnya saat ini dan nanti. Iya benar.
Iya, setiap kita itu pasti pernah punya noda, punya dosa, ya. Maka janganlah kita menghina apa yang pernah ada di orang lain, terutama tentang keburukannya. Kita tuh harus punya prinsip begini ya. Sebaik-baiknya diri kita, lebih baik orang lain. Dan seburuknya orang lain, lebih buruk diri kita. Setiap ikan itu pasti ada apa? Ada tulangnya, ada dagingnya. Ya, lihat dagingnya, buang tulangnya. Kan gitu kan? Ada cucuknya, buang cucuknya gitu. Nah, sama ketika kita melihat orang lain. Orang kalau lihat keburukan, setiap kita juga pasti punya. Tapi sebaiknya kita melihat kebaikan saja yang ada dalam diri orang lain. Maka tidak boleh menghina. Ya. Boleh jadi orang yang kita hina itu nanti di akhir kehidupannya dia jadi orang baik. Justru dialah yang nanti akan masuk ke dalam surga. Kita yang hari ini merasa baik, kita nggak pernah tahu, belum tentu nanti di akhir kehidupan kita mendapatkan kebaikan yang sama gitu. Maka kalau ada orang yang berbuat buruk, benci keburukannya, jangan benci orangnya. Ini salah satu prinsip yang harus kita hadirkan. Maka seburuk-buruknya orang jangan kita hina. Karena percayalah, boleh jadi ketika dia bertobat memperbaiki diri, dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di waktu yang akan datang. Dan justru kita harus hati-hati ya akan kesombongan karena kita merasa lebih baik dari orang lain. Nauzubillahi min dzalik. Tidak ada yang paling tahu tentang ketakwaanmu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Betul. Maka janganlah merasa paling bertakwa, paling baik, ya. Merasa soleh itu salah. Merasa salah itu soleh. Jadi kalau kita merasa soleh, itu salah. Kalau kita merasa salah, itu soleh. Itu indikator ya? Indikator. Makanya setiap kita punya masa lalu. Artinya kalau kita di masa lalu pernah punya aib gitu ya, pernah punya keburukan, tutup rapat-rapat. Karena Allah sudah menutupnya. Tidak sedikit di antara kita yang kadang bangga gitu dengan keburukan di masa lalu gitu ya. Dengan menceritakannya, dengan mengumbarnya. Ya kalau itu jadikan hikmah ya, jadi inspirasi, perbaikan bagi orang lain, ya nggak apa-apa. Tapi jadi hikmah ya. Bukan dengan bangga bahwa alah, ane mah udah lulus kayak gitu. Nah, begitu-begitu. Alah, ane mah udah selesai bab begitu. Jangan. Boleh jadi kan hari ini engkau menjadi baik itu kan Allah juga yang berikan rahmat kepada dirinya. Maka kalaupun kita diminta untuk menceritakan masa lalu gitu ya, sebagai ibroh, pelajaran yang menginspirasi banyak orang dengan apa yang pernah terjadi di masa lalu. Maka sampaikan keburukannya. Dulu saya tuh nggak tenang, sering maksiat tuh nggak tenang, nggak nyaman. Jadi orang tuh jaga-jaga gitu loh. Bukan berarti orang, dia aja pernah maksiat, masa gua nggak maksiat dulu. Nah, jangan itu yang jadi poin. Nanti kalau ada istilah begini aja, nggak apa-apa lah, nanti kan saya bisa taubat. Kayak gitu-gitu gimana? Nah ini pertanyaannya, yang bisa memastikan umur kita panjang ini siapa gitu? Allah. Ada yang bilang gini, kan taubat bisa nanti kan ya gitu. Misalnya kayak sholat ya. Sholat itu kan setiap sholat yang kita hadirkan tuh berharap Allah menghapuskan dosa kita. Jadi kalau dari subuh ke zuhur nih, sholat zuhur nih kita berharap dosa kita dari subuh ke zuhur tuh diampuni kan. Nah kita aktivitas lagi, nanti asar kita sholat. Nah kita berharap dari sholat asar ini mengampunkan dosa-dosa kita dari zuhur ke asar kan. Nah ada yang bilang gini, berarti kita bisa bikin dosa dulu ya, kan nanti masih ada isya, masih ada maghrib. Enggak begitu, maghrib isyanya masih ada, tapi kitanya masih ada apa enggak gitu loh. Betul. Iya kan? Maka saat kita sholat, kita harus berpikir begini, sholatlah kamu seakan-akan ini adalah sholat yang terakhir untuk hidupmu. Kalau kita beramal sesuatu, agar amal itu mengantarkan pada kebaikan dari apa yang kita hadirkan, berpikirlah boleh jadi ini kesempatan terakhir untuk kita beramal. Makanya kalau kita sekarang nih lagi dikasih kesempatan sholat, ayo yang khusyuk. Kita nggak pernah tahu kira-kira masih dikasih kesempatan lagi untuk sholat atau tidak. Kalau kita masih ada waktu untuk taklim, untuk ngaji sekarang, maksimalkan. Karena kita nggak pernah tahu, boleh jadi nanti engkau tak diberikan lagi kesempatan oleh Allah. Kesempatan yang sama seperti itu. Maka tiadalah waktu yang Allah berikan kepadanya kecuali diisi dengan kebaikan dan perbaikan. Dan dia merasa bahwa boleh jadi ini kesempatan terakhir untuk saya menghadirkan kebaikan ini. Aduh, itu merinding. Jadi kayak mengingatkan kita
bahwa kematian itu sesuatu yang pasti ya, yang kita nggak pernah tahu, yang bisa datang kapan aja ya, Hilman, ya. Betul, dan tidak ada yang paling dekat dengan kita kecuali kematian kita. Maka Nabi menasihati kepada kita, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, gitu kan? Apa itu namanya? Kematian. Nah, kalau orang masih terjebak dengan masa lalu, Ya. sedangkan dia belum menyiapkan bekal hari ini, bagaimana dengan masa depannya? Makanya terjebak dalam masa lalu itu jadi nggak baik. Ya. Kalau dengan masa lalu membuat dia nggak bisa move gitu, nggak bisa berpindah, nggak bisa melangkah pada kebaikan, ibadahnya terganggu, pikirannya terganggu, ini kan khawatir gitu. Kecuali tadi masa lalunya dijadikan cerminan untuk memperbaiki hari ini dan kedepannya. Makanya di antara syarat taubat diterima itu apa? Menyesal. Ya. Ya. Menyesal sungguh-sungguh kalau dia sudah pernah berbuat kesalahan itu. Saking menyesalnya, air matanya menetes. Saking menyesalnya, kalau ingat masa lalu itu dia nangis gitu. Saking menyesalnya. Makanya ada 3 air mata yang sangat dicintai oleh Allah. Yang pertama, air mata yang menangis karena dia bertobat kepada Allah atas kesalahan yang pernah dia lakukan. Yang kedua, air mata yang menangis karena kemudian dia rindu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia berharap betul berjumpa dengan Allah, ingin sekali mendapatkan pertolongan Allah. Kemudian matanya meneteskan air mata, maka air mata itu dicintai oleh Allah. Dan yang ketiga, air mata yang menetes karena dia melihat kemaksiatan dalam pandangannya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan kemaksiatan itu. Nah, maka sekarang yang pernah punya masa lalu, belajar berdamai dengan masa lalu. Nggak apa-apa gitu ya, Ya nggak apa-apa, kita kan kita pernah salah ya nggak gitu apa-apa, ya. ya nggak apa-apa, kita ini manusia, nggak apa-apa untuk semua yang sudah terjadi. Allah dengan segala kebaikannya, Ya. yakinlah bahwa ampunan Allah itu lebih luas dibanding kesalahan kita. Selama kita bertaubat, selama kita minta ampun, selama kita memperbaiki diri, maka rahmat kasih sayang Allah itu luas untuk kita. Dan Allah lebih mencintai orang yang banyak dosa kemudian dia bertaubat daripada orang soleh sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam hidupnya. Kalau kita pernah ditakdirkan punya masa lalu, dan dari masa lalu itu kita belajar banyak tentang apa yang pernah kita lakukan, maka hadirkanlah kebaikan di saat ini agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa lalu itu. طلع